Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan buat kita hari ini. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan yang sehat. Ketika kita bangun pagi-pagi hari ini, kita benar-benar memiliki tubuh yang segar, hati yang segar, jiwa yang segar, dan juga terus berpengharapan kepada Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, kita masih diingatkan kembali untuk firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Mari terus kita hidup kita bersama dengan firman Tuhan, supaya Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua dikatakan demikian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kekristenan itu identik dengan kasih. Bahkan bisa disebut Kristen itu sama dengan kasih. Orang yang disebut orang Kristen, dia adalah orang yang tinggal di dalam kasih. Orang yang memiliki hidup dalam kasih itu sendiri. Baik sikap, perkataan, tindakan dia harus benar-benar tinggal dalam kasih. Hanya dari itu saja, saudara-saudara, bahwa kita boleh disebut benar-benar adalah orang Kristen. Sama seperti yang dikatakan oleh Yohanes 13 ayat yang ke-35, dikatakan demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi orang akan mengenal kita adalah orang Kristen, pengikut Kristus, kalau kita itu adalah tinggal dalam kasih, mau mengasihi satu dengan yang lain, dan membuang jauh-jauh sifat kebencian, kedengkian, iri hati, dan yang jahat dari kehidupan kita. Karena bagaimana mungkin kita masih mampu mengatakan bahwa kita hidup adalah orang Kristen, tapi kita sendiri bukan orang yang tinggal di dalam kasih. Makanya saudara-saudara, jangan katakan bahwa jangan katakan aku adalah orang Kristen kalau kita sendiri tidak mau tinggal dalam kasih itu sendiri. Itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Yesus itu adalah teladan bagi kita di dalam kasih. Dia memerintahkan kita untuk hidup dalam kasih. Kita harus sama seperti Kristus yang telah disebut kasih itu sendiri. Dialah pribadi yang penuh dengan kasih, yang telah memperagakan kasih yang sejati itu kepada kita. Bahkan dia benar-benar menunjukkan kasihnya yang sejati itu ketika kita sedang melakukan dosa, sedang melakukan kejahatan. Ketika dia disalibkan, disitulah manusia sedang mempertontonkan kejahatannya. Tetapi ketika kita mempertontonkan kejahatan, kita melakukan kejahatan-kejahatan kita, kebencian kita, tapi justru di situ Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita. Dia berkata di kayu salib itu, "Ya Allah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka sedang lakukan." Yesus disalibkan, orang melakukan kejahatan, tapi justru Yesus memaafkan mereka. Ini adalah tindakan pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ini adalah tindakan kasih yang sejati. Dan ini yang menjadi teladan bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yaitu bagaimana supaya dia benar-benar bisa meneladani kasihnya Kristus. Itu makanya disebutkan tadi saudara-saudara dari firman Tuhan ini, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus
juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Yesus itu menjadi teladan bagi kita. Itu makanya disebut imitatio Christi, tiruan Kristus. Kita ini adalah imitasi daripada Kristus. Kita adalah tiruan Kristus. Apa yang Yesus lakukan itu yang memang menjadi tiruan buat kita. Dan itulah makanya disebut kita adalah pengikut Kristus, adalah orang Kristen. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, orang yang belum mempraktikkan, orang yang belum tinggal, orang yang belum melakukan, dan orang yang belum menjadikan kasih itu menjadi gaya dalam kehidupannya, dia bukanlah layak disebut orang Kristen. Dia hanya seputar di KTP saja. Dia hanya seputar di gereja saja. Dia hanya di seputar pelayanan saja. Tapi bukan menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak orang yang mengeluh, bagaimana mungkin saya bisa mengasihi orang, Amang Pendeta, sementara dia benci sekali kepada saya. Dia sudah memperlakukan saya dengan tidak baik. Dia memperlakukan keluarga saya dengan tidak baik. Yesus sudah melakukannya terlebih dulu. Bukankah kita yang menyalibkan Kristus? Dan kalau andaikan kita juga ada pada saat itu ketika Yesus disalibkan, kita juga pasti ikut menyalibkan Yesus Kristus dengan kejahatan dan kebencian kita. Tapi justru di situ Yesus memaafkan kita. Dan itulah kasih itu sendiri. Kasih itu pengorbanan, mengorbankan diri kita, mengorbankan kekecewaan kita, mengorbankan kegeraman kita, mengesampingkan semuanya, penghinaan demi penghinaan, perilaku demi perilaku yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini pekerjaan yang sulit sekali, bukan hal yang gampang. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun belum tentu tinggal dalam kasih. Jangan marah, jangan kecewa. Buat kita seluruh hamba-hamba Tuhan, kita pun belum tentu tinggal dalam kasih itu sendiri. Ini yang harus kita benar-benar renungkan dulu baik-baik. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh sudah menjadi aktor kasih itu sendiri? Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat dunia kita ini akan berakhir. Dan mari kita lihat zaman akhir itu sudah semakin dekat. Perilaku-perilaku manusia itu semakin jahat. Orang-orang hanya semakin memikirkan dirinya sendiri. Orang-orang menjadi egois, individualis, hanya mementingkan kehormatan, mementingkan harga diri, mementingkan materi, mementingkan uang, dan mementingkan banyak hal-hal yang di dunia ini. Dan sehingga itu kita boleh saling membenci, saling menghina. Ya, bagaimana mungkin saudara-saudara ketika kita lupa bahwa akhir zaman akan datang dan Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, dan Dia memanggil kita, tetapi kita masih tinggal dalam kejahatan, maka kita tidak akan masuk ke dalam sorganya. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 2, Rasul Paulus sudah mengingatkan kita, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka menjadi pemberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Inilah gaya kehidupan manusia pada saat ini. Hati-hati saudara-saudara, bila kita semakin sama seperti dunia ini, maka kita juga tidak akan menjadi layak disebut menjadi orang Kristen, dan tidak akan ikut bersama-sama dengan Yesus Kristus memiliki sorga nanti pada akhir zaman itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari tinggal dalam kasih, lakukanlah kasih. Sekalipun mungkin kita harus mengorbankan harga diri, kekecewaan, kegeraman, kemarahan, sakit hati kita, karena Yesus terlebih dulu melakukannya kepada kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami, begitu besar kasih-Mu Tuhan,
Engkau sudah mengorbankan dirimu bahkan ketika kami melakukan kejahatan itu. Tapi Engkau tetap mengasihi dan mengampuni kami. Terima kasih Yesus, ajar kami untuk tinggal dalam kasih-Mu yang seperti sudah Kau teladani. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari tinggallah dalam kasih, sebab hanya di dalam kasihlah kita benar-benar disebut orang pengikut Kristus atau orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.